Oke, saya lanjutkan ya. Halo, tes. Baik, Pak. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan enggak? Masih bingung? Halo? Bingung atau enggak? Ini, Pak, masih bingung cara buat CRUD-nya soalnya belum pernah belajar PHP. Bingung CRUD-nya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, untuk membuat CRUD, emang sampean harus paham mengenai PHP sama MySQL. Nah, tapi di sini sudah saya jelaskan sedikit. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit ya. Konsep membuat CRUD secara manual itu seperti apa. Nah, ketika sampean mau membuat CRUD, yang paling penting di set atau yang paling penting dikonfigurasi itu adalah harus koneksi ke database, ya. Koneksi ke database. Nah, kemarin yang saya jelaskan membuat CRUD secara manual, kalau sampean mengikuti seharusnya sudah paham dikit ya mengenai cara membuat CRUD. Dan juga sudah ada videonya, sudah saya share di YouTube. Sampean bisa lihat lagi, diulangi lagi, cara membuat CRUD secara manual dengan menggunakan PHP itu seperti apa. Nah, kemudian untuk saat ini saya mau menambahkan pembelajaran bagaimana cara membuat CRUD secara cepat dengan menggunakan generator. Ya. Nah, memang kalau sampean nggak paham konsep awalnya, maka sampean akan kesulitan di CRUD generator ini. Nah, tapi kalau sudah paham konsep awalnya, maka membuat CRUD dengan menggunakan generator ini sangat mudah, ya, sangat mudah. Nah, jadi di sini ketika sampean membuat, saya ulangi di sini ya, untuk yang CRUD dengan menggunakan generator. Oke, dari sini dulu. Oke, misal ini saya hapus. Ini juga saya hapus dulu. Nah, jadi tampilan awalnya adalah seperti ini, hasil ekstrak, ya, hasil ekstrak. Tampilan awalnya itu adalah seperti ini, ya, berisi 3 folder. Yang pertama Bootstrap. Bootstrap ini untuk library Bootstrap-nya, ya, untuk mempercantik tampilannya. Kemudian ada config. Nah, di dalam folder config, nah ini adalah folder yang digunakan untuk mengatur koneksi database. Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk membuat CRUD itu yang perlu di-set terlebih dahulu, yaitu harus konfigurasi ke database-nya. Nah, untuk membuat konfigurasi ke database, ini kita buka filenya. Nah, kalau bingung, bisa sampean ikuti langsung ya, bisa sampean ikuti langsung. Jadi nanti ketika coba kok ada yang dibingungkan, bisa langsung ditanyakan. Jadi jangan cuma dilihat, tetapi bisa diterapkan langsung, biar sampean juga paham. Oke ya, masih pagi, jangan dibuat rebahan, nah, tapi diikuti step by step-nya. Ya, yang pertama tadi di-download, diekstrak, kemudian ditaruh di htdocs. Nah, setelah ditaruh di htdocs, selanjutnya ini adalah konfigurasi koneksi ke database. Nah, yang perlu di-set, yang perlu diperhatikan, untuk koneksi ke database, yang pertama adalah host-nya. Nah, di koneksi host, di define host, nah ini sampean harus menulis nama host, ya, menulis nama host.
Nah, nama host secara default itu adalah localhost. Ya. Jadi di sini sampean bisa isi, sampean bisa tulis dengan localhost. Kemudian untuk usernya, defaultnya adalah root, jadi sampean bisa tulis root. Kemudian passwordnya, defaultnya adalah kosong, jadi di sini dikosongin saja. Nah, kemudian DB name ini adalah nama database yang pengen sampean buat CRUD-nya. Ya, sampean pengen buat CRUD yang mana? Nah, itu database-nya sampean tulis di sini. Oke. Jadi misal saya pengen membuat website tentang manajemen sistem informasi PENS Lamongan misalnya. Nah, yang pertama saya lakukan yaitu membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, membuat database itu bisa sampean buat di sini, localhost php myadmin. Nah, sampean buat database baru. Ini ya, baru. Kemudian sampean tambahkan tabel-tabelnya. Ya. Tulis nama database-nya dulu, kemudian buat S. Nah, ini ya. Mana? Nih. Nah, setelah buat database, buat tabel. Intinya nanti setelah sampean buat, tabelnya seperti ini. Nah, jadi database saya namanya tes. Kemudian di dalam database tes itu ada tabel absensi, blog, calon siswa, dan lain sebagainya. Ya. Nah, setelah database-nya sudah selesai, nah, kalau sampean mau membuat CRUD untuk setiap tabel, ini kalau secara manual, ya, secara manual, itu kan sampean cukup banyak menguras waktu dan tenaga ya. Nah, jadi di sini saya tambahkan pelajaran mengenai CRUD dengan menggunakan generator, ya, dengan menggunakan generator. Nah, yang pertama sampean lakukan dengan menggunakan generator ini, yaitu sampean buka websitenya, mana tadi? Ini ya. Nah, localhost, kemudian nama foldernya tadi kan php crud generator master. Ya ini ya, ini nama websitenya php crud generator master. Nah, tinggal sampean panggil, nanti tampilannya seperti ini. Dan di sini ada one by one. One by one di sini, nanti dia akan menampilkan tabel-tabel yang ada di database tes. Ya. Nah, one by one ini untuk membuat CRUD secara satu persatu tabel. Kalau pengen misal membuat CRUD untuk tabel absensi saja, nah, bisa pakai yang one by one. Nah, kalau pengen cepat, langsung saja di generate all. Nah, tampilan awalnya seperti ini, ya. Nanti dia akan ketambahan banyak folder. Kita generate all. Nah, jadi nanti semua tabel yang ada di database test, nanti dia dibuatkan CRUD-nya. Kalau kita lihat di sini, nah di sini sudah ketambahan tab folder absensi, blog, calon siswa, dan lain sebagainya. Ya, jadi folder-folder ini berisi tentang codingan CRUD. Ya, codingan CRUD-nya. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan? Atau cukup paham? Baik, paham Pak. Oke, ada yang pengen bertanya? Silakan. Tidak ada?
Ya, saya harapkan disimak dan diikuti. Jadi biar sampean bisa. Nah, kemudian kalau kita lihat hasilnya, gitu ya, kalau kita lihat hasilnya, kita bisa pilih salah satu tabel, misal tabel absensi. Kita lihat CRUD-nya. Nah, di sini tampilan awalnya ini masih masih CSS-nya ini masih belum jalan gitu ya. Jadi tampilannya masih berantakan. Nah, kalau sampean pengen merubah tampilannya ini, ya, sampean bisa buka di folder absensi ini, sampean klik indeksnya, ya. Nah, ini ya, indeks untuk absensi. Nah, kemudian mana yang perlu sampean ganti, ya, mana yang perlu diganti. Nah, yang perlu diganti adalah di bagian ini, echo bus URL ini ya. Echo bus URL ini sampean ganti .2. Kenapa kok .2? Nah, .2 ini dia menandakan ya. Dia menandakan nah, letak indeks ini kan berada di folder absensi. Nah, untuk memanggil Bootstrap itu kan dia harus back kembali ke folder sebelumnya, gini kan ya. Kembali ke folder sebelumnya. Nah, untuk kembali ke folder sebelumnya, ini sampean bisa menggunakan .2. Nah, .2 itu menandakan kembali ke folder sebelumnya, kemudian baru panggil nama folder Bootstrap-nya, kemudian panggil folder CSS-nya, kemudian baru panggil nama file Bootstrap-nya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi urutannya .2 ini ya, berarti dia menandakan kembali ke folder sebelumnya, kemudian baru memanggil folder Bootstrap, terus memanggil folder CSS, nah baru memanggil file Bootstrap-nya. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan? Atau masih paham? Masih paham, Pak. Masih paham ya? Oke, jadi yang lainnya juga seperti itu. Jadi untuk memanggil Bootstrap, ini sampai buat titik. Ini juga dibuat titik. Kalau pengen cepat, ini di copy, Ctrl F, kemudian diubah titik, Ctrl F, mengganti itu apa ya? Oh, ini replace. Nah, jadi di sini tambah titik. Oke, sudah. Sudah ya, sudah semua ya. Oke. Nah, kalau sudah, kalau kita lihat, hasilnya nanti akan berubah. Nah, jadi nanti tampilan Bootstrap-nya akan jalan. Nah, di sini ada warning, session unset, expect. Nah, ini adalah warning. Jadi, kalau warning ini bisa dihiraukan ya. Jadi, error ini itu berasal dari coding ini. Nah, ini ya, ada session start. Nah, ada session start ini. Nah, kenapa kok error? Karena sebelumnya kita tidak menjalankan session. Jadi session ini digunakan biasanya ya ketika sampai membuat suatu login. Nah, ketika login, data username-nya itu nanti disimpan di dalam sebuah session.
Nah, karena di sini tidak ada login atau sebagainya gitu ya. Jadi session itu masih belum di set. Nah, session unset. Nah, jadi makanya akan muncul warning seperti ini. Ya, kalau pengen biar errornya nggak hilang, biar errornya hilang gitu ya. Ini bisa sampean komen, kemudian nah, untuk pesannya ini juga bisa sampean komen. Misal dihapus juga boleh. Nah, jadi nanti errornya akan hilang seperti ini. Atau sampean biarin juga tidak masalah. Ya. Oke, biarin aja tidak masalah. Atau bisa juga misal sampean cari ya, sampean belajar apa namanya debugging. Nah, ini errornya sampean copy, kemudian cari di Google. Cara menyelesaikannya seperti apa? Monggo, Mas. Ya, jadi nanti teman bisa baca di sini. Jadi fungsi-fungsi session itu ada apa saja? Ada session start, ada unset, destroy, write close, dan sebagainya ini ya. Nah, bisa sampean buka di php.net manualnya ini ya. Misal kita cek. Vardam ini sama seperti print ya. Jadi Vardam itu digunakan untuk ngeprint. Oke, jadi nanti bisa kita lihat di sini. Message sama enter. Oke, jadi nanti bisa ditampilkan sessionnya ini berisi apa saja. Jadi session itu tempat penyimpanan sementara gitu ya, tempat penyimpanan sementara yang berisi data-data yang disimpan dengan menggunakan session. Ya. Jadi misal warning session unset,
online 33, pada baris 33. Nah, jadi cara melihat errornya seperti ini ya. Sampean baca errornya itu apa, kemudian errornya di mana. Jadi di sini baris 33, sampean cek baris 33. Oke. PHP session unset array message. Mengembalikan 0 parameter. Ya, jadi sebenarnya ini bisa dihilangkan seperti ini. Kalau sampean pengen menghilangkan. Oke, untuk pelajaran session ini dipelajari pada waktu nanti aja ya, pemrograman web. Jadi ada mata kuliahnya sendiri. Jadi di sini saya lebih menjelaskan untuk gimana cara membuat CRUD secara otomatis gitu ya. Oke. Ini saya hapus dulu. Oke, jadi nanti tampilannya seperti ini. Kalau pengen warningnya tadi nggak muncul, bagian 33 ini sampean komen aja. Ya, bagian 33, session unset, ini sampean komen. Jadi nanti warningnya nggak akan muncul. Oke, di sini CRUD-nya sudah jadi ya. Sampean bisa menambahkan. Di bagian create.php ini juga tampilannya masih jelek ya. Jadi sampean bisa cek create.php-nya. Jadi di absensi ya. Absensi, create-nya sampean buka. Nah, caranya sama. Yang bagian ini ya. Replace all. Nah. Oke, sudah jadi. Nah, tampilannya lebih bagus kan ya. Ini pakai Bootstrap tampilannya ini ya. Tanggalnya. Nah, misal di sini tanggal. Kemarin masih ingat ya, kalau tanggal, kalau pengen inputan tanggal, ini bisa diganti input date. Ya, pakai input date. Nah, ini kan tanggal ini kan teks ya. Ini diganti date. Oke, di save. Oke. Nah, di sini ada pilihannya. Ya, jadi seperti ini. Oke ya. CRUD-nya sudah bisa jalan. Coba kita edit. Nah, edit. Ini Bootstrap-nya juga masih belum bisa jalan. Nah, sampean buka file edit-nya. Ya, buka file edit-nya. Sama caranya. Nah, ini tinggal replace all, save. Oke. Ini bisa sampai edit. 3. Save. Oke ya. CRUD-nya sudah bisa jalan. Nah, terus gimana cara menambahkan ke website kita? Nah, ini tinggal sampean copy ya. Kalau pengen menambahkan, tinggal sampean copy. Absensi, terus apa saja tadi tabelnya? Blog, terus calon siswa, COVID, karyawan, siswa, tabel pegawai, user. Terus sama bootstrap-nya ya. Bootstrap-nya ini jangan lupa di copy. Oke, ini saya copy. Misal saya taruh ke website saya. Misal di sini, dash web. Saya taruh di sini.
Oke, sama ada yang kelupaan. Ini config. Config-nya ini juga perlu copy. Oke, kita coba ya. Panggil localhost -web. Mas, web apa tadi? Absensi. Oke ya, di sini bisa ditampilkan ya. Nah, jadi CRUD-nya sampean sudah bisa digunakan di websitenya sampean. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan? Silakan. Oke. Oke, sudah bisa jalan. Delete. Oke, sudah bisa jalan semuanya ya. Oke, jadi itu cara membuat CRUD dengan menggunakan generator. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan enggak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu nanti CRUD-nya ditaruh di halaman admin atau gimana, Pak? Ya, tergantung websitenya sampean. Nah, biasanya sih ditaruh di halaman admin. Biasanya ditaruh di halaman admin. Nah, untuk tampilannya sendiri nanti bisa sampean ubah-ubah ya. Jadi misal tampilan defaultnya kan seperti ini. Nah, itu bisa sampean ubah. Misal mana indeksnya ini ya. Nah, misal di sini kelasnya ditambahi. Kelas apa ya namanya? Oke, cari yang di Bootstrap, tabel. Oke, tabel yang bagus. Tabel mana? Ya misal ini aja ya, tabel strip. Nah, misal kelasnya ini saya pakai yang ini. Saya copy. Nah, yang saya ubah tadi yang mana? Indeks yang di folder generator.
Oke, tampilannya kok nggak berubah ya. Kita coba yang Bootstrap 3 ya. Karena kan saya pakai library-nya Bootstrap 3. Nah, jadi saya lihat. Nah, yang di Bootstrap 3 ini nggak ada tabel strip ini, Day. Strip. Ini tabel strip. Sama aslinya. Ya, jadi di sini tampilannya bisa sampai ubah-ubah. Kalau pengen diubah, ya nanti sampai lihat di codingan index.php-nya atau create.php-nya. Nah, ini tampilannya bisa diubah-ubah. Nah, atau pakai cara ini, inspect element. Nah, inspect element ini bisa sampai ubah-ubah seperti ini ya. Nanti tinggal di copy bootstrap-nya. Place.list. Nah, ya. Di sini tinggal sampai copy. Kita buka open folder aja biar lebih enak. Generator. Kayak gini kan enak ya. CSS-nya Bootstrap Themes. Oke, ada yang nyoba ini? Atau enggak ada sama sekali? Ya, jadi seperti itu cara membuat CRUD dengan menggunakan generator. Nah, jadi cukup mudah dan simple, terus cepat juga ya. Bisa langsung jadi semuanya. Nah, ini untuk yang absensi. Kalau pengen lihat yang folder lain, misal yang tadi COVID ya. Nah, yang COVID ini tampilannya masih seperti ini ya. Bootstrap-nya masih belum bisa jalan, jadi sampean harus ubah dulu. Mana folder COVID. Oke ya, di sini sampean harus ubah.
Ada yang pengen ditanyakan enggak ini? Sebentar lagi selesai ini waktunya. Ya, jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke, tinggal seperti itu cara membuat CRUD secara otomatis. Progres project-nya seperti apa ini? Ada yang sudah selesai buat? Belum ada yang selesai. Tinggal halaman utama sama halaman admin, Pak. Tinggal halaman utama sama halaman admin. Yang sudah apa? Yang sudah apanya itu? Login sama CRUD, Pak. Login sama CRUD. Oke. Berarti tinggal ini ya, bikin desain halamannya sama menampilkan datanya. Iya, Pak. Ada yang pengen ditanyakan lagi? Silakan. 1 menit lagi. Tidak ada? Kalau tidak ada, bisa saya akhiri ya pertemuan kali ini. Barangkali ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.